David butuh waktu 4 hari untuk memasak gulai dari daging istrinya sendiri. David Fiennes dan Dawn Fiennes adalah sepasang suami istri di Lomita, Amerika Serikat. Mereka berdua membuka dan mengelola sebuah restoran bernama Temi Temporary Cafe. Temi Cafe menjual berbagai macam makanan Amerika dan Italia seperti pizza, ravioli, salad, hingga steak. Kelezatan makanan yang dijual di menu mereka membuat Temi dengan cepat populer dan menjadi salah satu restoran dengan banyak pelanggan setia. Setiap hari, David dan Dawn sendirilah yang memasak sekaligus melayani pengunjung kafe. Mereka terlihat kompak dalam melakukan pekerjaannya itu. Selain masakannya yang enak, keramahan mereka berdua jugalah yang membuat kafe ini selalu penuh dengan pelanggan. Hingga pada suatu hari, tepatnya di tanggal 18 Oktober tahun 2009, Dawn tidak terlihat di kafe. Berhari-hari tanpa kehadiran Dawn membuat beberapa pelanggan kafe yang mengenal David dan Dawn penasaran lalu bertanya, "Kemana Dawn? Kenapa hanya ada David?" Saat itu, David dengan raut sedih menjawab jika Dawn istrinya memutuskan untuk masuk pusat rehabilitasi karena ketergantungan alkohol. Mengetahui itu, para pelanggan pun hanya bisa mendoakan semoga Dawn bisa cepat pulih dan bisa kembali ke kafe seperti biasanya. Dan tidak hanya pelanggan kafe yang penasaran dengan keberadaan Dawn kala itu. Daina Papin atau kakak Dawn juga menanyakan kemana Dawn. Karena Daina ini merasa sang adik tidak pernah terlihat maupun menghubunginya akhir-akhir ini. Dan sama seperti yang David katakan kepada para pelanggan, Daina pun mendapatkan jawaban bahwa Dawn saat itu masuk ke pusat rehabilitasi dan tidak ingin diganggu oleh siapapun. Awalnya, Daina menerima penjelasan itu, tapi setelah berminggu-minggu Dawn tidak menghubungi siapapun termasuk dirinya, Daina mulai merasa aneh. Apalagi kemudian Daina mengetahui bahwa tidak ada aktivitas apapun dari kartu kredit Dawn. Seharusnya, walaupun dia sedang dalam proses rehab, Dawn pasti akan membutuhkan sesuatu. Tapi ini sangat mencurigakan, karena Dawn terlihat tidak membeli apapun dari kartu itu. Kecurigaan Daina semakin nyata kala dia tahu bahwa semua barang-barang Dawn seperti baju dan barang-barang pribadinya utuh di apartemen. Tidak terlihat sama sekali jika Dawn sedang pergi ke suatu tempat. Barang-barangnya benar-benar tidak berkurang satupun. Dan karena semakin curiga, akhirnya pada tanggal 8 November tahun 2009, Daina pun melaporkan kehilangan adiknya ke kantor polisi. Setelah berita kehilangan Dawn resmi didaftarkan, polisi pun mulai melakukan penyelidikan. Dan sesuai prosedur, polisi kemudian memeriksa orang-orang terdekat Dawn termasuk David Fiennes suaminya. Menurut David, hari-hari sebelum Dawn memutuskan untuk pergi rehab, mereka sering terlibat pertengkaran. Semua itu disebabkan oleh kebiasaan buruk Dawn yang sering minum minuman keras dan bermabuk-mabukan. Menurut David, pada tanggal 18 Oktober tahun 2009, Dawn ini lagi-lagi mabuk. Tapi saat itu, mereka masih sempat untuk makan malam di sebuah restoran. Dan karena Dawn masih agak mabuk, David kemudian mengantarkan Dawn pulang ke apartemen, sementara David kembali ke kafe untuk bekerja. Saat David pulang ke apartemen mereka, David tidak menemukan Dawn. Bahkan saat bangun pagi keesokan harinya, Dawn belum juga pulang. Saat itu, David mencoba menghubungi ponsel Dawn, tapi tidak dijawab. Beberapa hari kemudian, menurut David, dia mendapatkan SMS dari Dawn. Di situ, Dawn bilang bahwa dia tinggal di rumah salah satu temannya. Mendengar itu, David sedikit tenang. David maklum karena akhir-akhir ini mereka memang sering banget bertengkar. Mungkin Dawn ingin menenangkan diri. Begitu pikir David. Lalu pada tanggal 25 Oktober tahun 2009, akhirnya Dawn pulang ke rumah dan menemui David. Saat itu, Dawn bilang tentang keinginannya pindah dari Lomita dan mengajak David untuk mencari suasana baru di wilayah pegunungan. Menurut Dawn, hubungan pernikahan mereka yang sering dilanda pertengkaran itu harus diperbaiki. David pun setuju. Tapi entah kenapa, keesokan harinya, tiba-tiba Dawn berubah pikiran. Dia tidak ingin pergi ke pegunungan, tapi justru memutuskan untuk masuk ke pusat rehabilitasi guna mengobati ketergantungannya pada alkohol. Dawn pun benar-benar pergi besok lusanya. Dan itu adalah terakhir kali David melihat Dawn.
Polisi tentu saja tidak hanya mewawancarai David ya. Mereka juga mencoba mencari keterangan dari beberapa orang saksi. Salah seorang saksi mengatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober tahun 2009, dia melihat David sedang menghitung uang di kafe. Saat itu, David terlihat gusar dan marah-marah. "Uangku hilang, pasti Dawn yang mengambilnya. Dasar sialan, awas saja. Akan kubunuh Dawn sialan itu." Begitu maki David. Masih menurut si saksi, pada malam harinya dia ditelepon Dawn. Dan saat itu, dengan menangis, Dawn bilang bahwa dia baru saja dimarahi oleh David. Karena menurut David, dirinya tidak bisa bekerja dengan benar. Beberapa hari kemudian, saksi tersebut menerima teks dari nomor Dawn yang mengatakan bahwa dirinya akan pergi dari Lomita untuk menenangkan diri. Salah seorang teman Dawn mengatakan bahwa Dawn sempat menitipkan uang kepadanya dalam sebuah amplop beberapa hari sebelum Dawn menghilang. Saat itu, Dawn curhat kepadanya jika mungkin dirinya akan bercerai dari David karena David sangat mengontrol dirinya. Saat itu Dawn juga bilang bahwa jangan sampai David tahu tentang uang yang dia titipkan itu. Pada tanggal 18 Oktober 2009, Dawn kembali bilang jika dia ingin menitipkan lagi sejumlah uang kepadanya. Tapi ditunggu-tunggu, Dawn tidak juga datang sampai akhirnya Dawn diberitakan hilang. Saat itu polisi sudah mencoba mewawancarai beberapa saksi dan juga mencari kemana-mana, tapi belum juga menemukan keberadaan Dawn. Bahkan Dina, sang kakak dan teman-teman Dawn pun turut mencari keberadaan Dawn di tempat-tempat yang sekiranya dikunjungi Dawn, namun hasilnya sama saja. Nihil. Hampir setahun sejak dinyatakan sebagai orang hilang, keberadaan Dawn masih menjadi sebuah misteri. Pihak kepolisian sebenarnya mencurigai David sebagai orang yang sangat mungkin terlibat di balik menghilangnya Dawn. Tapi saat itu, mereka belum menemukan bukti sama sekali. Hingga akhirnya pada bulan Agustus tahun 2010, kasus orang hilang yang semula disematkan kepada Dawn berubah menjadi kasus pembunuhan setelah polisi menemukan bercak darah di apartemen David. Saat itu, polisi juga mendapatkan informasi yang sangat-sangat penting. Jadi waktu polisi akhirnya menemukan bercak darah di apartemen David, polisi pun kemudian menginterogasi Jacqueline, anak David, dari pernikahan sebelumnya. Saat diinterogasi itulah, Jacqueline yang ketakutan akhirnya bilang bahwa dia mengetahui jika Dawn ibu tirinya itu telah dibunuh oleh David, ayahnya. Menurut Jacqueline, beberapa hari setelah David membunuh Dawn, David sendirilah yang mengaku kepadanya bahwa dialah yang membunuh Dawn. Kata David, Dawn meninggal karena tersedak muntahannya sendiri saat David mengikat dan menutup mulutnya waktu mereka bertengkar. Waktu itu, setelah David mengaku, dia menyuruh Jacqueline untuk berpura-pura menjadi Dawn dan mengirimkan SMS kepada salah satu teman Dawn. SMS itu mengatakan bahwa Dawn baik-baik saja dan telah pindah ke Florida untuk memulai hidup baru. Setelah mengirim SMS tersebut, Jacqueline membuang ponsel itu dan tutup mulut untuk melindungi David, ayahnya. Mendapatkan keterangan mengejutkan dari Jacqueline, polisi pun menyuruh Jacqueline untuk menelpon ayahnya dan bilang jika dirinya sudah mengatakan apa yang dia ketahui tentang Dawn kepada polisi, termasuk jika Davidlah pembunuh Dawn. Saat mendengar itu, David sangat terkejut dan panik. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa anaknya itu akan membeberkan semuanya kepada polisi. Semalaman dia panik hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Pagi harinya, dengan tergesa-gesa, David menyetir mobilnya ke arah tebing Palo Verdes dan menjatuhkan mobil beserta dirinya ke dalam jurang sedalam 80 kaki. Tapi usahanya itu gagal, teman-teman. David tidak mati seperti rencana semula. Dia hanya menderita beberapa patah tulang dan terpaksa menjalani beberapa operasi setelahnya. Saat David sedang dalam masa perawatan di rumah sakit, polisi kemudian menginterogasinya. Waktu itu, David bilang jika apa yang dia lakukan ke Dawn itu adalah ketidaksengajaan. Dan inilah cerita lengkap versi David. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2009, saat David yang kecapean baru pulang dari kafe ingin tidur. Tapi saat itu, hubungan mereka yang memang sudah tidak baik-baik saja membuat Dawn mengomel dan marah-marah tidak jelas. Bahkan saat David mencoba tidur, Dawn masih saja tidak berhenti mengomel. Padahal saat itu David benar-benar sangat capek dan ngantuk. Karena tidak tahan mendengar ocehan Dawn, David yang jengkel pun menyeret Dawn ke ruang depan lalu mengikatnya serta menutup mulut wanita itu dengan lakban agar diam. Setelah itu dia pun masuk kamar untuk tidur, meninggalkan Dawn dalam keadaan terikat dan tertutup lakban sendirian. Pagi harinya saat David bangun, dia kaget karena posisi Dawn masih sama.
masih terikat dan tertutup lakban. Dia pun kemudian mengecek keadaan wanita itu dan semakin panik saat tahu jika Dawn sudah tidak bernafas. David yang blank kemudian memasukkan tubuh Dawn ke dalam plastik sampah dan membawanya dengan mobil ke kafe mereka. David yang masih panik dan gak tahu harus bagaimana dengan tubuh istrinya, tiba-tiba merasa sangat marah setelah ingat tentang uangnya yang telah diambil Dawn. Dia pun kemudian mengisi sebuah drum besar berkapasitas 15 galon dengan air mendidih. Dan dengan kejam, David lalu memasukkan tubuh Dawn ke dalam drum tersebut. Seketika itu juga David berniat merebus istrinya. Dan David membutuhkan waktu 4 hari untuk merebus tubuh istrinya hingga daging dan tulang wanita tersebut benar-benar hancur. David sempat membuang lemak-lemak yang tersisa ke tempat sampah. Tulang tengkorak dan tulang rahang yang masih ada, dia ambil dan dia simpan di loteng rumah sang ibu. Tapi anehnya, saat polisi mencari tulang tengkorak dan rahang itu di loteng rumah ibu David, polisi tidak menemukannya. Setelah menjalani beberapa kali persidangan, akhirnya pada bulan Maret tahun 2013, David pun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Hukuman ini termasuk sangat ringan untuk seorang pembunuh. Tapi, vonis ini dianggap cukup untuk menghukum David karena menurut polisi, David tidak sengaja melakukan aksinya tersebut. Terima kasih banget untuk yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Makasih ya. Aku beneran senang banget kalau kalian nonton dan suka. Lebih senang lagi kalau teman-teman bantu support channel YouTube aku dengan cara subscribe dan like. Oh iya, kalian juga boleh follow akun Instagram pribadi aku di @praptiprap. Support aku terus ya, agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah selanjutnya. Dadah!